Di dinamika rotasi ini nanti kita akan mempelajari besaran-besaran yaitu tentang torsi, momentum inersia, kemunduran Newton, momentum sudut, energi total. Oke, baiklah. Kita lanjut ke pengertiannya terlebih dahulu. Nah, di kelas 10 kalian sudah mempelajari mengenai dinamika partikel. Jadi di mana suatu benda itu dianggap sebagai suatu titik. Jadi apabila ada gaya yang mempengaruhi benda tadi, maka bendanya akan mengalami gerak translasi. Nah, gerak ini bisa lurus ataupun melengkung. Nah, di subbab kali ini kita akan mempelajari mengenai dinamika benda tegar. Benda tegar itu apa? Benda tegar itu adalah benda yang ukurannya itu tidak diabaikan. Nah, jadi jika ada gaya yang mempengaruhi benda tadi, maka bendanya tidak hanya bergerak secara translasi, tetapi juga bergerak secara rotasi, yaitu berputar terhadap porosnya. Contohnya nih misalnya, ketika pemain sepak bola menendang bola. Jadi bola tadi tidak hanya bergerak lurus atau bergerak melengkung, tetapi bola tadi juga berputar pada porosnya. Oke, jadi dinamika rotasi ini kita akan menganalisis mengenai rotasi benda tegar dan gaya yang mempengaruhinya. Oke, kita lanjut nih mengenai torsi. Nah, apa itu torsi? Oke, contohnya nih misalnya, ketika kalian ingin membuka atau menutup pintu, apa yang harus kalian lakukan? Ya, ketika kalian ingin menutup pintu atau ingin membuka pintu, kalian akan memberikan gaya dorong ya, atau gaya tarik, di mana gayanya tadi itu tegak lurus dengan terhadap engsel pintunya. Oke. Nah, tetapi bagaimana kalau seandainya nih gaya tadi kita berikan searah dengan engselnya, menuju engselnya? Apa yang terjadi? Iya, ternyata pintunya tidak bergerak. Nah, berarti gaya yang searah dengan engselnya tadi tidak akan menyebabkan adanya torsi. Jadi torsi itu merupakan kecenderungan dari sebuah gaya tadi untuk merotasikan sebuah benda terhadap sumbunya. Jadi supaya benda tadi bergerak. Jadi kalau kita buat dalam suatu persamaan tuh, torsi, lambangnya tau ini, itu adalah hasil kali antara gaya dengan D itu adalah lengan gaya. Lengan gayanya adalah jarak antara sumbu rotasi dengan gayanya. Ini adalah D. Yang saling tegak lurus. Nah, ini yang saling tegak lurus. Saling tegak lurus ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya nih gayanya tidak tegak lurus terhadap lengan gayanya? Contohnya nih, Bu gambarkan. Ada nih sebuah batang ini ya, salah satu ujungnya nih kita pakukan gitu ya di titik O. Nah, di ujungnya ini kita beri gaya. Gaya itu membentuk sudut nih. Gini. Gayanya membentuk sudut theta. Nah, ini dia membentuk sudut nih. Terhadap lengan gayanya ya, terhadap lengan gaya. Ini kita beri nama sudut theta. Nah, bagaimana torsinya? Nah, torsi tadi itu kan hasil kali antara gaya dengan lengan gaya yang tegak lurus. Nah, tetapi ini kan tidak tegak lurus ya antara gaya sama lengan gayanya. Nah, ada dua cara. Yang pertama, bisa kita cari lengan gaya ini kita proyeksikan agar dia tegak lurus dengan gayanya. Atau cara yang kedua, kita cari nih komponen gaya ini yang tegak lurus dengan lengan gayanya. Nah, Bunda akan menggunakan cara yang kedua. Nih, Bunda ambil komponen gaya ini yang tegak lurus. Nah, nih. Nah, ini dia. Ini adalah komponen gaya F itu. Ini komponen gaya F ini yang sudah tegak lurus dengan gayanya ya. Nah, ini kan adalah F. Nah, apa ini? Nah, perhatikan nih di kelas 10 udah belajar ya.
Ini yang tegak lurus ini ternyata adalah F sin atau cos? Iya, F sin theta. Oke, F sin theta ya. Nah, sehingga torsi kita jadinya tinggal kita masukkan. Torsi itu jadinya bukan F kali D lagi, tetapi torsinya menjadi F kali D dikali sin theta. Nah, gitu. F kali D dikali sin theta. Dimana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara gaya dengan gayanya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, gitu. Jadi ingat torsi itu adalah hasil kali antara gaya dengan gaya yang saling tegak lurus. Jadi kalau gaya tadi tidak menyebabkan bendanya berputar, maka torsinya akan 0. Nah, kalau kita beri titik tumpu putarnya di O ini, kalau kita beri gaya di ujungnya, tentu bendanya akan berputar ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita beri gaya di tepat di titik O? Apa yang terjadi? Atau gayanya menuju titik O seperti ini? Iya, batangnya tidak akan berputar, sehingga torsinya adalah 0. Oke, arah torsi. Nah, arah torsi ini sama seperti menentukan arah kecepatan sudut. Nah, kita gunakan kaidah tangan kanan nih. Apabila tangan kanan itu kita kepalkan, nah keempat jari itu adalah arah putar dari bendanya, maka jempol ini adalah menandakan arah torsinya. Jadi arah torsi itu kita ada dua nih. Jika gaya tadi menyebabkan bendanya berputar berlawanan arah jarum jam, maka torsinya positif. Nah, tapi jika gaya tadi menyebabkan bendanya berputar searah dengan jarum jam, makanya dia bertanda negatif. Jadi ingat ya, dengan kita gunakan kaidah tangan kanan nih. Jadi jempol itu adalah arah dari torsinya. Oke, kita lanjut. Besaran berikutnya itu tentang momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersianya adalah sebagai hasil kali antara massa dengan kuadrat jarak yang tegak lurus partikel dari titik porosnya. Jadi kalau kita buat dalam suatu persamaan tuh inersia dilambangkan dengan I, itu adalah M dikali R kuadrat. Nah, M dikali R kuadrat. Momen inersia ini identik dengan massa gitu ya. Kalau pada gerak translasi itu ada massa, kalau pada gerak rotasi itu ada momen inersia. Nah, sebuah benda tegar itu dia disusun oleh banyak partikel yang terpisah. Nah, jadi momen inersianya bisa kita tuliskan total dari keseluruhan momen inersia masing-masing partikel tadi, yaitu I tadi adalah sigma M I kali RI kuadrat. Nah, ini ditotalkan seluruhnya. Nah, ini adalah momen inersia dari berbagai benda ya. Ada silinder, ada silinder pejal, ada silinder berongga. Nah, kalau bola pejal itu inersianya 2/5 mr kuadrat. Kalau silinder berongga nih, I-nya adalah mr kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ini juga. Oke, ini torsi dan percepatan sudut. Nah, ketika benda tegar tadi mengalami torsi tidak sama dengan 0, nah, maka bendanya akan mengalami percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu hubungannya adalah hukum Newton kedua nih, sigma F M dikali A nih. Jadi kalau torsinya tidak 0, maka dia akan mengalami percepatan sudut ya. Di mana percepatan tangensial itu adalah R
dikali alfa, maka hukum Newton tadi, sigma F tadi menjadi M dikali M dikali R dikali alfa. Oke, M kali R dikali alfa. Oke, nah apabila kedua ruas ini kita kali dengan R, nah maka akan didapatkan bahwa F kali R itu jadinya M kali R kuadrat dikali alfa. Nah, ingat tadi M dikali R kuadrat tadi apa? Iya, itu adalah momen inersia. Nah, momen inersia yang satuannya kilogram meter kuadrat. Nah, sehingga F kali R itu adalah torsi. Nah, sehingga didapatkan bahwa torsi itu sama dengan I dikali alfa. Nah, kalau pada hukum Newton pada gerak translasi itu F itu ada M kali A. Nah, kalau pada rotasi jadinya sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Jadi F itu gaya pada gerak translasi adalah torsi, massa pada gerak translasi adalah momen inersia, dan percepatannya adalah percepatan sudut. Oke. Nah, kita lanjut nih, momentum sudut. Nah, apa itu momentum sudut? Momentum sudut itu adalah hasil kali antara inersia dengan kecepatan sudut. Kalau pada gerak translasi ada momentum ya. Momentum, masih ingat momentum? Iya, momentum itu adalah hasil kali antara M dengan V, massa dengan kecepatan. Kalau pada gerak rotasi, hasil kali antara momen inersianya dengan kecepatan sudutnya. Oke. Nah, kalau I kita masukkan adalah mr kuadrat dan omega itu V per R, maka didapatkan bahwa momentum sudutnya menjadi M kali R dikali V. Nah, hubungan antara gaya dengan momentum sudut F itu atau momentum di kelas 1 ya, momentum itu adalah F kali T ya, masih ingat? F kali T. Nah, sehingga F-nya itu kan jadinya perubahan momentum ini ya, perubahan momentum per selang waktu. Nah, sehingga nanti kalau kita masukkan nih P itu adalah M kali V ya. Nah, nanti kita masukkan lagi bahwa V itu R kali omega nih. Nah, sehingga nanti akan didapatkan persamaan ini. Nah, apabila persamaan ini dua ruas kiri kanan yang kita kali dengan R, sehingga didapatkan bahwa R kali V, R kali F ya, sama dengan diferensial atau perubahan dari M kali V kali R per dt. Nah, R kali F itu adalah torsi. Nah, sehingga torsi itu adalah ini adalah momentum sudut ya. Jadi torsi itu adalah dl per dt. Nah, identik dengan F itu sama dengan dp per dt. Kalau pada torsi itu adalah dl per dt. Nah, jadi jika torsinya 0, maka momentum sudutnya adalah konstan. Nah, di sini akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Nah, jadi momentum sudut itu dia kekal. Jadi momentum sudut sebelum akan sama dengan momentum sudut setelahnya. Nah, ini energi total sistem yang berotasi. Oke. Jadi selain bendanya bergerak translasi, dia juga bergerak secara rotasi, sehingga dia memiliki energi kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasi. Nah, ini kekalahan energi mekaniknya ya. Nah, dengan energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat, dan energi kinetik rotasi itu setengah kali I dikali omega kuadrat. EP itu adalah energi potensial M kali G dikali H. Nah, ini ada tes konsep nih tentang seorang penari ski es yang berputar dengan kedua lengannya terlentang. Anggap tidak ada gaya gesek ya. Jadi ketika dia menarik kedua lengannya merapat pada tubuhnya, momen inersia tubuhnya terhadap sumbu vertikal itu berkurang dan akan menyebabkan dia berputar, laju sudutnya bertambah. Kalian perhatikan saja ketika penari itu dia
merapatkan tangannya ke tubuhnya, dia akan berputar lebih cepat, ya kan? Dia akan putar lebih cepat sehingga momentum sudutnya bertambah. Nah, kalau kita gunakan hukum kekalahan momentum sudut nih dengan energi kinetik rotasi awal, energi kinetik rotasi setelah penari tersebut menarik lengannya haruslah bernilai apa nih? Oh iya, tentu saja dia akan bernilai makin bertambah, berkurang atau sama? Iya, jika kecepatan sudut setelah penari tadi merapatkan tangannya semakin besar, tentu saja energi kinetik rotasinya juga akan bertambah besar. Iya, jadi jawabannya adalah lebih besar. Oke, nah ini ada latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan nih nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Nanti kalian kirim melalui e-learningnya. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa ya kalian like, subscribe, dan komen sebagai kehadiran kalian di kelas Bunda pada pertemuan kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.